Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Nurul Hatimah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada kita berdoa, silakan kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, vaksin dulu ya. Ya, Bu. Aida Lestari, Anissa, Akarifi, April. Ya, semuanya hadir ya. Iya. Sebelum kita masuk materi, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat dan nama-nama Allah. Nah, pernah nggak kalian mengucapkan ucapan yang baik? Pernah. Apa saja? Kata sopan, kata baik. Iya. Terus sudah kalian mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudah. Seperti apa contohnya? Bersyukur, Ya. melaksanakan sholat, pada bangun tidur dan lain-lainnya. Iya. Tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Masya Allah. Terus pada saat kapan kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita? Pada saat sekolah. Nah, di mana pula kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita? Ketika di sekolah. Dimanapun. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang terakhir, kalian bisa mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai ketentuan. Nah, sudah lihat gambar di atas? Sudah. Silakan kalian amati gambar di atas. Sudah? Sudah. Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar di atas? Bersyukur. Ya, bersyukur karena mendapatkan barang atau prestasi. Ya. Terus sujud ketika lupa. Mungkin dalam keadaan sholat ya. Bisa saja itu ketika lupa ya sujud. Sujud apa namanya? Sahwi. Sahwi. Oke. Apa saja sih manfaatnya mengagungkan Allah? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Oke, sekarang ibu bagikan kelompok ya. Iya. Nah, kelompok 1 atas nama Aida Lestari, Anissa, Abdel, dan Heleng di sebelah sana ya. Iya. Nama. Nah, sekarang kita lihat video pembelajarannya. Nah, sujud perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas.
Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Apa saja macam-macam sujud? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Terus, apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan hendaknya dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakininya. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Jika dia ternyata sholat 5 rakaat, maka sholatnya tersebut akan menjadi syafaat baginya. Sedangkan jika ternyata dia sholat tepat 4 rakaat, maka kedua sujudnya bisa membuat marah syaitan. Hadis riwayat Muslim. Alasan dilakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukun atau sujud. Yang kedua, ragu lupa 2 rakaat. Ya, 3, lupa mengadakan qunut. 4, lupa mengadakan syahwat. 5, terus selanjutnya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar. Oke, lanjut. Tata cara sujud syukur. Bagaimana? Apa saja tata caranya? Menghadap kamar, menghadap kiblat. 2, sujud syukur. Sujud seperti dalam sholat dengan membaca surat sholat. Sujud kembali. Salam. Iya. Lanjut. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Berikut ini adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Berapa bacaannya ya? Terus yang kedua, artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Terus, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Terus duduk sebentar, takbir dan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Sujud kembali dan salam. Itu tata cara sujud sahwiyah. Yang ketiga, terus hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, hikmah sujud syukur sahwi dan tilawah yaitu manusia tidak boleh sombong dan angkuh. Bermaksud bahwa saya seorang yang berdosa, apabila seorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Manusia datangnya salah dan dosa sehingga dia tidak melakukan kesalahan dan dengan segera minta maaf. Lebih menghayati kesalahan dan mengakukan nanti akan dengan kepada Allah Taala meskipun nikmat kepada Allah Taala. Kepasangan batin berkaitan dengan ibadah yang kebaikan kalimat dari Allah Taala. Memperoleh tambahan iman dari Allah Taala dan tambahan dari ibadah. Banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Oke, sekarang ibu bagikan kelompoknya tadi ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, Bunda, balikan. Yuk, kelompok 1. Kita sudah mulai ya? Ya. Jadi kelompok banyak video ya. Ini itu karena perangkuman materi yang telah kita pelajari tadi. Tugas kelompok 2 yaitu membuat drama. Kelompok yang 3 yaitu membuat poster. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kelompok 1 sudah.
3. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam salat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Nomor 4. Hikmat sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5. Hikmat sujud tilawah mengangkat kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Sekian hasil presentasi dari kami. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada Ya, dipersilakan kepada penulis arahannya. apa saja hikmah sujud tilawah? Hikmah sujud tilawah menambahkan kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Ada lagi? Tidak. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, Bapak. Kita ingin memberikan informasi sekolah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota OSIS ingin menyampaikan informasi yang membahagiakan bahwa sekolah kita mendapatkan juara OSN Olimpiade Sains Nasional, juara 1 dan 2. Juara 1 lomba matematika atas nama Salma Hafizah. Oh, Masya Allah. Juara 2 lomba IPA atas nama Rizka Rahmania. Ya, silakan Nak Rizka. Tepuk tangan Bapak. Baik. Sudah. Selamat ya Nak. Sudah. Kita putarkan buat kelompok 2. Itu adalah drama ya, di mana menunjukkan rasa syukur, mengucapkan rasa syukur Subhanahu wa taala dengan cara sujud syukur. Ya, silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat. Baik, kita akan mempresentasikan kelompok 3. Ya, teman-teman. Hasil kedua saja. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Yaitu yang membuat poster yang judulnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menunduk pada temanya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ini bisa dipajang di dalam kelas kalian ya. Silakan duduk kembali. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini yaitu sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Nah, sedangkan sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Marilah kita selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan dari perilaku sombong dan takabur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada ya. Oke, kalau gitu kita tutup materi kali ini dengan sama-sama membaca doa. Doa dalam hati ya. Doa mulai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.